Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Ya Allah, apa saja nikmat yang hamba rasakan di pagi hari ini atau dirasakan oleh siapapun dari makhlukmu, maka segala nikmat itu berasal darimu. Karena itu segala puji dan syukur adalah milikmu. Hamba bersyukur, ya Allah, bisa bangun pagi hari ini. Engkau memberi kuat, Engkau memberi sehat, menjadikan hamba orang yang beriman. Rasul mengajarkan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Masjid ini namanya Masjid Quba. Apa hubungannya dengan Masjid Quba di Madinah? Kenapa disebut Masjid Quba ini? Awal yang ada di sini apa? Ada orang tua luar biasa. Kalau dalam bahasa santri, bahasa para ulama, ini namanya tafaul mungkin. Tafaul itu kita menamai sesuatu dengan yang lain yang sama karena ingin mendapatkan kecipratan keagungan Masjid Quba itu. Amin. Mudah-mudahan jamaah di sini pada datang ke Masjid Quba. Amin. Kalau datang ke Masjid Quba berarti haji atau umroh. Amin. Ya, karena setiap yang ke Madinah pasti ke Masjid Quba. Jadi Masjid Quba ini adalah masjid yang dibangun. Jadi ceramah saya subuh ini judulnya Masjid Quba. Boleh? Masjid Quba ini masjid yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran. Masjid Quba adalah masjid yang dibangun pertama oleh Rasulullah SAW ketika bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, Rasul datang ke Madinah. Sebelum datang ke kota Madinah, Rasul singgah dulu di sebelah barat daya kota Madinah 5 kilo. 5 kilo dari kota Madinah sekarang. Dan di situ Rasulullah SAW singgah di rumahnya namanya Kulsum, orang yang telah masuk Islam. Karena Rasulullah SAW sebelum ke Madinah, orang Islam sudah banyak. Orang Islam sudah banyak. Ketika Rasul berdakwah, pertama kali berdakwah di Mekah, belum ada orang Islam. Tapi ketika Rasul datang ke Madinah, orang Islam sudah banyak. Pemimpinnya sudah pada Islam. Sehingga ketika Rasulullah SAW dikabarkan akan datang ke Madinah, mereka pada menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Ketika Rasul datang ke Madinah, disambut dengan serta-merta Tola'al Badru, dan dibacakan oleh penduduk Madinah yang sudah Islam saat itu menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Nah, Rasul datang ke satu tempat yang di situ ada sumur namanya Quba. Kemudian Rasul membuat masjid bersama para sahabat, bersama orang-orang yang ada pada saat itu yang menyambut Rasul di Quba. 4 hari Rasul berada di Quba. Jadi masjidnya kecil saja, beres 4 hari. Luar biasa ini, bangun masjid beres 4 hari. Beres 4 hari, setelah 4 hari Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah. Maka Rasul membangun tadi masjid pertama kali dibangun di dalam Islam adalah Masjid Quba. Masjid Quba.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Masjid Kuba, sehingga Rasul setiap Sabtu datang ke Masjid Kuba. Setelah Rasul datang ke Masjid Nabawi, setelah Rasul menetap di sekitar Masjid Nabawi, karena rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dekat masjid. Kalau sekarang sudah di dalam masjid. Jadi rumah Rasul, yaitu makam Rasul sekarang, itu adalah rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekarang sudah jadi masjid. Semua rumah istri Nabi saat itu, yang jumlahnya ada berapa istri Nabi? Ada 11. Ada 11. Semuanya, ya, kecuali Bunda Khadijah, itu di situ. 9 yang di situ. Di Masjid Nabawi yang sekarang ini. Semuanya di dalam masjid. Semuanya di dalam masjid. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetap di sana. Meski Rasul sudah menetap di sana, Rasul setiap hari Sabtu datang ke Masjid Kuba. Dan Rasulullah SAW menyatakan, "Man kharaja min baitihi wa huwa tahirun." Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, kemudian dia pergi ke Masjid Kuba dan sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka sama di hadapan Allah dengan 1 kali umroh. Gitu. Kalau mau umroh tiap hari, maka datang ke Masjid Kuba. Nanti kalau ke Madinah, ya mudah-mudahan, amin. Amin. Yang belum ke Madinah, segera ke Madinah, amin. Ya, bisa nanti umroh tiap hari, pahalanya umroh tiap hari. Nah, itu sholat di Masjid Kuba. Naik taksi 5 menit. Naik taksi 5 menit saja, sebentar saja, 5 menit, 10 menit dari Masjid Nabawi, dari sekitar Masjid Al-Khattab atau dari sekitar situ ke Masjid Kuba. Masjid Kuba ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Jadi ini dibangun tahun pertama, tahun 1 Hijriah. Tahun 1 Hijriah. Jadi kalau sekarang kita memperingati tahun baru Hijriah, dan berbicara Hijriah itu sebenarnya juga ulang tahun Masjid Kuba. Gitu. Jadi kita di sini bikin ulang tahun Masjid Kuba. Masjid Kuba di sini. Masjid Kuba itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai masjid yang dibangun di atas landasan ketakwaan. Ini dibangun tahun 1 Hijriah. Dalam surah At-Taubah ayat 108 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taqum fihi abada." Muhammad, engkau jangan sholat di situ. Yaitu di masjid yang dibangun di depan Masjid Kuba. Ada masjid yang dibangun di depan Masjid Kuba, dibangun oleh 12 orang kaum munafik, yang kemudian hari nanti masjid itu disebut Masjid Dirar. Dibangun tahun 9 Hijriah. Jadi Rasulullah SAW ketika beliau mau pergi perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah peperangan Rasul terakhir tahun 9 Hijriah. Peperangan terbesar di masa Nabi namanya Perang Tabuk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengumpulkan, memobilisasi pasukan sebanyak 30.000 datang ke Tabuk. Perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu 800 km. 800 km jalan kaki. Di waktu yang sangat sulit, di waktu yang sangat panas, sulit rezeki karena sedang pacaklik dan panas sekali pada saat itu, sehingga banyak orang yang enggan. Kaum munafik mengatakan, "La tanfiru fil harri." Jangan perang, jangan ikut pergi bersama Muhammad di waktu panas. Kata Allah, "Qul naru jahannam asaddu harra." Katakan Muhammad, sampaikan kepada orang munafik itu neraka jahanam lebih panas lagi. Jadi orang munafik tidak mau ikut, orang yang beriman dia mau ke perang Tabuk. Nah, sebelum Rasul berangkat ke Tabuk,
orang-orang munafik, mereka bangun masjid namanya, kemudian di dalam Quran disebut Masjid Dirar. Masjid Dirar. Mereka datang ke Nabi, ya Rasulullah, kami ingin dapat keberkahan. Kami sudah membangun masjid untuk orang yang membutuhkan, orang yang sakit, orang yang butuh perlindungan, orang yang dari perjalanan, untuk bisa singgah di masjid. Kami sudah bangun masjid ya Rasulullah, sholatlah kami, mengundang engkau untuk sholat di masjid kami ingin berkah ya Rasulullah. Itu orang munafik, coba, luar biasa, nggak tanggung-tanggung mereka untuk mengelabui kaum muslimin bikin masjid dan berkata kepada Rasul, kami ingin dapat keberkahan engkau ya Rasulullah, sholatlah ya Rasul. Apa kata Rasul? Aduh, mohon maaf, sekarang aku akan pergi ke Tabuk. Nanti kalau sudah pulang, insya Allah aku datang, aku akan sholat. Ceritanya bereslah perang Tabuk. Jadi perang Tabuk ini adalah peperangan Rasulullah SAW mau menaklukkan Romawi. Romawi itu adalah negara terbesar di dunia pada saat itu, yang ratusan tahun tidak terkalahkan. Pasukan Rasulullah tahu bangsa Romawi mau datang menyerang Madinah, Rasul memutuskan kita serang duluan. Maka Rasulullah memobilisasi 30.000 pasukan, melakukan perjalanan 800 kilo datang ke Tabuk. Tabuk itu adalah daerah Syam sekarang. Jadi orang Romawi yang mereka bermarkas di Tabuk, dan sebelum mereka bertemu dengan Rasulullah, mereka sudah meninggalkan kota Tabuk. Tidak sempat bertemu, mereka lari, mereka kocar-kacir, takut dengan banyaknya jumlah kaum muslimin. Jadi ini menunjukkan betapa hebatnya wibawa Rasulullah, wibawa kaum muslimin pada saat itu, sampai orang-orang, sampai bangsa Romawi takut. Dan dengan kalahnya, katakanlah kalah, meski tidak terjadi pertempuran, mereka mundur. Dan itu diketahui oleh bangsa Arab, oleh bangsa-bangsa di Jazirah Arab, dan akhirnya terdapatlah opini di situ bahwa Islam itu luar biasa hebat. Mereka menemukan ada kekuatan baru di dunia yang bisa menggentarkan Romawi, sehingga tahun 9 kenabian itu datanglah berbondong-bondong orang masuk Islam. Dalam sejarah, silakan dibaca kitab-kitab sejarah, buku tarikh, tahun 9 kenabian disebut, tahun 9 Hijriah disebut Sanatul Wufud, tahun datangnya delegasi-delegasi. Gitu. Salah satunya adalah delegasi dari Oman masuk Islam. Saya akan bahas besok di Masjid Oman. Gitu. Jadi Raja Oman itu masuk Islamnya tahun 9 kenabian dan tahun 9 Hijriah, setelah perang Tabuk. Nah, Rasul beres perang Tabuk, kemudian Rasul pulang ke Madinah. Di tengah perjalanan Rasul sudah merencanakan, sudah sampai dekat ke Madinah, Rasul istirahat. Rasul sudah merencanakan nanti sebelum datang ke Madinah akan sholat di Masjid Quba. Maka kemudian Rasulullah SAW mendapatkan peringatan dari Allah. Turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah At-Taubah ayat 107-108, walladzina ittakhadhu masjidan dira'an wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun. Walladzina ittakhadhu, dan orang-orang yang menjadikan, membangun masjid diraran, tujuannya untuk membahayakan kaum muslimin,
diraran untuk menyaingi Masjid Kuba, wa kufran membangun masjid untuk kekufuran, wa tafriqan membangun masjid untuk memecah belah bainal mukminin di antara orang-orang yang beriman, wa irsadan dan membangun masjid untuk mengintai, untuk dijadikan tempat mengintai liman haraballahu wa rasulah, bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul. Pemimpin yang membangun masjid saat itu namanya Abu Amir. Abu Amir itu adalah orang yang memobilisasi pasukan untuk memerangi Nabi. Sejak perang Badar, sejak perang Uhud, selalu kalau ada peperangan aku akan memerangi, tidak ada yang memerangi aku akan memerangi Muhammad, begitu. Dan akhirnya dia terusir ke Sam dan dia minta bantuan, dia bergabung dengan kaum Nasrani, jadi Nasrani. Asalnya musyrik, jadi Nasrani dan bergabung dengan Romawi, dan dia menjanjikan bangsa apa? Kaisar Romawi menjanjikan, jika kamu membangun masjid, aku akan datang. Dan sehingga masjid ini disediakan untuk siapa? Untuk Kaisar Romawi, gitu loh. Untuk Kaisar Romawi, wa irsadan liman haraballah wa rasulah, untuk mengintai, tempat mengintai bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul, untuk memecah belah kaum muslimin. Wala yahlikunna, dan mereka bersumpah, in aradna illal husna, kami tidak bermaksud membangun masjid ini kecuali untuk kebaikan. Tapi kata Allah, wallahu yashhadu innahum lakadzibun, Allah bersaksi bahwa innahum lakadzibun, mereka dusta. Kaum munafik dusta. Membangun masjid itu bukan untuk kebaikan, membangun masjid itu bukan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka Allah menyebutkan masjid itu dibangun satu dirar, untuk membahayakan Islam dan kaum muslimin. Masjidnya disebut masjid dirar, masjid yang dibangun untuk membahayakan kaum muslimin. Wa kufran, masjid dibangun untuk kekufuran. Wa tafriqan, memecah belah bainal mukminin, antara beriman, dan jadikan tempat mengintai untuk musuh. Kalau ada orang Islam yang sholat di situ dan tidak ada siapa-siapa, tidak banyak, maka akan dibunuh. Itu mereka. Jadi masjid digunakan untuk memusuhi Islam. Kemudian kata Allah, Muhammad, la takun fihi abada, jangan sholat di situ selama. Jangan sholat di masjid itu. La masjidul ussisa ala taqwa, masjid yang dibangun di atas landasan ketakwaan, yaitu Masjid Kuba. Min awal yaumin, dari sejak pertama engkau datang ke Madinah, ahaqqu an taquma fihi, lebih berhak engkau salat di situ. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, di Masjid Kuba itu ada banyak orang jamaah yang senantiasa mereka suka bersih-bersih. Masjid Kuba itu bersih, nyaman, merasa. Masjid Kuba itu bersih. Jadi orang-orang Masjid Kuba itu suka, ya mereka kalau di Arab biasanya orang, mohon maaf, buang kotoran itu tidak bersuci, bersucinya nggak pakai air. Di Masjid Kuba orang-orang istinjanya pakai air. Kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, fihi rijalun yuhibbuna ayyan yatahharu, di Masjid Kuba itu ada orang-orang yang mereka sukanya bersih-bersih. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang melakukan bersih-bersih, orang yang suka bersih-bersih diri. Jadi Allah menyebutkan bandingan Masjid Dirar adalah Masjid Kuba. Masjid Dirar itu masjid dibangun di atas kekufuran dan ketakwaan, kekufuran dan kedororan, untuk memecah belah. Kalau Masjid Kuba disebut Masjid Takwa, masjid yang dibangun di atas landasan ketakwaan. Mendengar firman Allah itu diturunkan kepada Nabi, maka Nabi memerintahkan kepada 5 orang sahabat Nabi untuk merobohkan masjid dan membakar masjid. Maka tahun 9 saat itu masjid itu dibakar oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibakar, dirubuhkan dan dibakar. Jadi ada masjid yang dibakar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena masjid itu membawa dorong, membawa bahaya.
Wallahu alam sekarang ada nggak masjid yang begitu? Masjid yang dibangun untuk memecah belah kaum muslimin, masjid yang dibangun untuk menyebarkan kekufuran. Yang ada pesantren Az-Zaitun lagi rame gitu. Ada ya, ada masjidnya juga tuh. Pesantren yang di situ diajarkan lagu Yahudi, pesantren yang di situ diajarkan bahwa Quran itu perkataan Nabi Muhammad, bukan firman Allah. Coba tuh, kebetulan Al-Fakir orang Banten dan tahu sejarahnya. Jadi dulu sebelum bikin Az-Zaitun lamanya di Banten dan banyak masyarakat yang tertib, jadi di daerah Menes namanya di Banten, Kabupaten Pandeglang. Dia adalah kepala sekolah Madrasah Aliyah Matlaul Anwar dulu itu ketika masih di sana, namun kemudian landasannya itu adalah tidak benar. Jadi dia bergerak dengan gerakan tertentu yang memanfaatkan jamaah kaum muslimin, memanfaatkan kaum muslim untuk kepentingan kelompoknya, untuk kepentingan diri begitu. Dan banyaklah ceritanya. Allahu a'lam. Kalau ada masjid dibangun untuk menyaingi masjid yang lain, masjid dibangun untuk memecah belah kaum muslimin, untuk memecah belah jamaah kaum muslimin, maka kata para ulama tidak boleh kita sholat di sini, karena masjid itu dibangun untuk memadaratkan Islam, memadaratkan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Itu masjid dirar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berbicara perkara yang akan membahayakan agama, Rasul tidak tanggung-tanggung. Rasul bersikap tegas sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membakar masjid, memerintahkan sahabat itu membakar dan menghancurkan masjid, karena masjid itu dirar, dibangun oleh orang munafik. Jadi pada jamaah rahimakumullah, jangan aneh kalau hari ini ada kelompok-kelompok, ada aliran-aliran yang dibuat oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Ada yang namanya Ahmadiyah, yang di situ saya punya kitabnya, kitab sucinya namanya At-Tadhkirah, tebal segini, At-Tadhkirah, yang di situ dinyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi. Padahal orang Islam, kita kaum mukmin mengatakan la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad khatamun nabiyyin. Namun kemudian kita mengetahui muncul nabi dari India namanya Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku mendapatkan wahyu dari Jibril dan kemudian banyak menyesatkan kaum muslimin. Ini dibuat oleh musuh Islam. Gitu. Dulu yang namanya Syiah Rafidah itu dibuat oleh Yahudi. Ada Abdullah bin Sabah, adalah orang Yahudi yang terkenal kaum muslimin, tak tanggung-tanggung mereka ingin melabui kaum muslimin. Dulu Aceh, orang Aceh sempat tertipu oleh Haji siapa? Senopati, orang Belanda yang menampakkan dirinya sebagai orang Islam. Dia belajar di Mekah, dia belajar bahasa Arab, belajar Islam untuk melemahkan Islam, untuk mencari kelemahan Islam. Mereka tidak tanggung-tanggung di dalam rangka menyerang kaum muslimin, di dalam rangka memerangi umat Islam. Mereka akan membuat berbagai hal meski penampakannya Islam. Sehingga sekarang ini ada Islam gaya baru, Islam liberal, ada Islam Nusantara, ada Islam itu ya dari dulu Islam saja. Islam itu sama, Qurannya sama, nabinya sama. Seluruh dunia umat Islam nabinya satu, seluruh dunia umat Islam kitab sucinya satu. Islam di Mekah dengan di Aceh sama, Islam di Mesir dengan di Aceh sama, Islam di Turki dengan di kita sama. Meski ada beberapa perbedaan dalam masalah Qur'an, ada yang kunut, ada yang tidak ada masalah. Di sini tidak kunut. Kemarin di Masjid Al-Faizin saya
ceramah subuh kunut, tidak ada masalah. Sesama kaum muslimin yang kunut benar, yang tidak kunut benar, yang tidak benar, yang tidak sholat subuh. Ini tidak boleh menjadi perpecahan bagi kaum muslimin. Tidak boleh merasa umat Islam paling layak satu dengan yang lain, karena umat Islam itu satu, umat Islam itu sama. Sekarang kita melihat ada upaya-upaya musuh bahwa Islam yang benar adalah Islam Nusantara, Islam keindonesiaan, Islam yang cinta damai. Memang Islam di Timur Tengah tidak cinta damai, memang ajaran Islam tidak cinta damai. Jadi seolah-olah kalau ada orang belajar dari Timur Tengah bahwa Islam di sini harus dicurigai, begitu. Ini ngeri. Hari ini kita melihat bagaimana mereka musuh-musuh Islam memperdayakan, ada ulama, ada kaum intelektual diperdayakan oleh mereka, dijadikan sebagai alat untuk memukul Islam, untuk menyerang Islam. Dulu ada jaringan Islam liberal, jaringan Islam bebas, gitu. Sampai dalam dulu ada situs jaringan Islam liberal, Bismillah itu diterjemahkan segala dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Tuhan segala agama. Gitu. Terjemah Bismillah itu artinya apa? Bahwa Allah itu Tuhannya segala agama, semua agama Tuhannya adalah Allah, semua agama tujuannya nyembah Allah, semua agama tujuannya beribadah kepada Allah. Sehingga Islam benar, Yahudi benar, Buddha benar, Hindu benar, Nasrani benar, Konghucu benar. Ini hati-hati, begitu. Orang munafik tak tanggung-tanggung mereka mau menyerang umat Islam, mau menjauhkan umat Islam dari Islam, mau menghancurkan Islam. Umat Islam hancurnya dari dalam dengan adanya orang-orang munafik di dalam tubuh umat Islam. Karena itu orang munafik itu sangat berbahaya. Kalau orang kafir langsung kelihatan, tapi kalau orang yang munafik menampakkan keislaman padahal di dalam hatinya menyembunyikan kekufuran, ini yang paling bahaya. Karena itu mudah-mudahan kita semua terlindung dari itu semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu Masjid Dirar. Bagaimana Masjid Kuba? Masjid Kuba itu adalah masjid tempat bersih-bersih. Di situ ada orang-orang. Jadi ciri jamaah Masjid Kuba adalah selalu membersihkan. Kata Imam Ghazali, membersihkan itu ada dua. Satu, membersihkan lahir. Membersihkan lahir. Orang yang datang ke masjid memang harus bersih, harus rapi, harus bersih. Masjid juga harus bersih. Membersihkan lahir, sebagaimana kita wudhu, sebagaimana kita mandi, sebagaimana kita tayammum, kita bersih-bersih dari hadas. Ada yang lebih penting, yaitu membersihkan batin kita, membersihkan hati kita, membersihkan iman kita, membersihkan batin kita dari dosa, membersihkan badan kita dari maksiat, membersihkan badan kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, membersihkan pikiran kita. Jangan sampai, kata orang sekarang, Victor, pemikirannya kotor. Jangan sampai kita saling curiga mencurigai dengan orang Islam. Mohon maaf, sekarang ini antara ustadz dengan ustadz bertarung ramai di media sosial. Ini ustadz sunnah, ini ustadz bid'ah. Ada? Ini ustadz sunnah, ini ustadz bid'ah. Jadi sejak kapan ustadz kebagi dua? Jadi, nah ini luar biasa. Padahal tidak begitu. Kalau ada perbedaan, udah perbedaan, jalankan saja masing-masing. Tidak boleh di antara sesama kaum muslimin itu saling mentahdir, saling mengatakan ini sesat, ini sesat. Ini mohon maaf, saya melihat tren ini terjadi. Tren ini terjadi di Indonesia. Indonesia yang sudah mau bersatu
dulu sudah mau bersatu dengan ayatnya 212. Ini luar biasa, mau bersatu nih umat Islam. Oh udah sepertinya menang itu sebentar lagi. Tapi kemudian muncul setelah itu perpecahan, tidak lagi bersatu di antara kaum muslim. Ini harus hati-hati ya. Siapapun yang datang ke masjid ini adalah kaum muslimin. Kalau masalah perbedaan itu yang tidak boleh adalah perbedaan dalam masalah usul, dalam masalah usulul akidah. Adapun dalam masalah furu'ul akidah itu boleh berbeda. Sifat Allah itu berapa? Imam Asy'ari menyatakan sifat Allah itu 20, Imam Maturidi menyatakan sifat Allah itu 13 sifat yang wajib bagi Allah. Ada yang mengatakan sifat Allah itu 1, sempurna. Allah sempurna dalam segala hal. Dan menyatakan sifat Allah itu tidak terbatas. Asmaul Husna itu 99. Nah gitu. Jadi ini hanya beda teori saja, bukan berarti mengingkari yang mengatakan 20, yang mengatakan 13 itu mengingkari Asmaul Husna. Tidak, salah juga. Allah seperti itu. Jadi ini hanya perbedaan. Apa makna qada, apa makna qadar berbeda-beda para ulama tentang maknanya. Begitu. Bagaimana kalau ada kata-kata di dalam Quran summa stawa 'alal arsy, kemudian istawa 'alal arsy, Allah bersemayam. Apa makna bersemayam itu kalau diterjemahkan istawa ke dalam bahasa bersemayam? Bagaimana? Ikhtilaf para ulama. Selama itu tidak mengeluarkan dari akidah Islam. Ada yang mentakwil, ada yang mentakfir, itu tidak usah berantem. Yang penting Allah itu beda dengan makhluk. Kalau makhluk punya tempat, Allah nggak punya tempat. Kalau makhluk ada di atas, ada di bawah, ada di kanan, ada di kiri, di depan, di belakang, Allah itu tidak terikat dengan tempat. Karena Allah mukhalafatul lil hawadithi. Allah berbeda dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluk. Nah, perbedaan-perbedaan seperti kadang-kadang mohon maaf menjadi perpecahan di kalangan kaum muslim. Orang-orang yang ada di Masjid Quba disebutkan oleh Allah, mereka adalah fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahhar. Mereka adalah orang-orang yang suka bersih-bersih. Wallahu yuhibbul muttahhirin. Dan Allah mencintai orang yang bersih-bersih. Apa yang harus dibersihkan? 1, kita membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita dari dosa, membersihkan hati kita dari takabur, membersihkan hati kita dari riya, ingin dilihat, ingin didengar, membersihkan kita dari sombong, dari ujub. Misalkan ujub itu begini, beres sholat, alhamdulillah aku sudah sholat, insyaallah aku masuk surga, tetanggaku nggak sholat pasti neraka. Gugur tuh pahalanya, habis pahalanya, ujub, merasa lebih baik kan, padahal kita tidak tahu kenapa tetangga itu tidak sholat, tidak ke masjid, jangan-jangan sakit atau sudah di masjid sebelah atau kemudian gimana kita tidak tahu. Nggak boleh kita merasa lebih baik dari orang lain, merasa yang kita ini surga, yang lain neraka. Oh kita pasti benar, yang lain pasti salah, pasti celaka. Ini penyakit. Kita diperintahkan untuk menjaga hati kita, bahkan mengatakan kita ini nggak ada apa-apanya, semua itu karena Allah. Orang Aceh itu luar biasa, harusnya mengamalkan ajaran tasawufnya Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Syiah. Beliau luar biasa, karyanya sangat banyak. Karya terbanyak beliau adalah dalam bidang tasawuf yang membersihkan hati dari segala keburukan-keburukan, membersihkan hati dari selain Allah, selalu tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak konsep fikirnya di Syiah Kuala. Setelah ini saya ingin ziarah ke makam Syiah Kuala, ke makam Syekh Abdul Rauf Singkili. Yang mau ikut jamaah silakan. Insyaallah setelah pengajian ini kita mau ziarah ke makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ya, kita ingin ya ziarah, mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Itu ulama luar biasa, ulama internasional, ulama nasional yang punya jasa menyebarkan agama. Salah satu murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili adalah Syekh Muhyiddin
yang adanya di Jawa Barat, di Tasikmalaya, tempat ziarah. Orang-orang pada datang ke sana karena Syekh Muhyiddin itu dikenal dengan keulamaan, dikenal dengan perjuangannya penyebar Islam di tanah Jawa. Jadi yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, menyebarkan tarekat Syattariyah, Qadiriyah, itu asalnya dari Aceh, dari orang Singkil. Syekh Abdul Rauf As-Singkili punya murid. Syekh Abdul Rauf As-Singkili punya teman Syekh Arsad Al-Banjari. Syekh Arsad Al-Banjari. Jadi satu level. Ini luar biasa. Salah satunya ada Syekh Nuruddin Aran-Niri, ada Syekh Hamzah Mansuri, dan banyak ulama-ulama yang lain. Jadi ini menjaga penting, membersihkan diri dari selain Allah, membersihkan diri dari anasir-anasir yang tidak benar. Satu, membersihkan hati kita sehingga hati kita selalu tertuju kepada Allah. Untuk apa ngaji ini? Karena Allah. Kenapa kita duduk-duduk di sini? Lillah, karena Allah, bukan karena yang lain. Karena Allah tidak mencari popularitas, tidak mencari itu dan itu. Satu. Yang kedua, kita harus membersihkan pikiran kita, membersihkan akal kita dari pemikiran-pemikiran yang tidak benar, dari cara berpikir yang tidak benar, cara berpikir yang tidak berlandaskan iman, cara berpikir yang tidak mengacu kepada Quran, kepada Sunnah. Orang Islam berpikir, apa itu berpikir? Berpikir itu memutuskan sesuatu. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini merah, ini hitam, ini baik, ini buruk, ini harus dijalankan, ini tidak boleh dijalankan. Itu namanya berpikir, memutuskan sesuatu. Orang Islam memutuskan sesuatu harus berdasarkan Quran, harus berdasarkan Sunnah. Baik kata Quran, buruk kata Quran, baik kata Sunnah, buruk kata Sunnah. Harusnya begitu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya dalil, tidak punya ilmu tentangnya, tidak punya dasar tentangnya. Inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan, sesungguhnya hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sucikan pikiran dengan cara apa? Ngaji itu supaya pikiran kita benar, supaya keputusan-keputusan kita bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan perasaan atau berdasarkan akal semata yang tidak dibimbing oleh wahyu. Allah menurunkan wahyu supaya akal manusia tidak liar. Allah menurunkan wahyu supaya akal manusia tidak liar. Ini dijelaskan oleh misalkan Syekh Mustafa Al-Marudi ketika menjelaskan tentang macam-macam hidayah, menafsirkan firman Allah dalam Quran surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Allah memberikan hidayah kepada manusia. Pertama, hidayah indrawi. Allah memberikan indra kepada manusia sebagaimana Allah memberikan indra kepada hewan. Kalau berbicara indra, kadang-kadang hewan indranya lebih hebat daripada manusia. Cukup indra? Tidak. Punya indra itu membantu, betul? Betul? Bagaimana kalau kita tidak punya indra penciuman? Apa yang terjadi? Kita nggak tahu yang bau. Yang bau dideket-deketin nanti, padahal berbahaya. Karena punya indra penciuman, yang bau dijauhi. Ada indra perasa, ada indra peraba, ada indra penglihatan, ada indra pendengar. Ini membantu hidup kita. Cukup? Tidak. Harus ada akal. Maka Allah menurunkan hidayatul akli. Allah menjadikan manusia berbeda dari makhluk yang lain. Allah menjadikan manusia berbeda dari hewan dengan adanya akal. Allah memerintahkan kepada manusia untuk berpikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun. Wahai manusia, apakah kenapa kalian tidak berpikir? Kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Kenapa kalian tidak tafakkur? Awalam yatafakkarun. Kenapa mereka tidak tafakkur? Wahai manusia, wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat tanda kekuasaan Allah itu ada pada diri kalian. Apakah kalian tidak mau mendengar, tidak mau melihat, tidak
Anda memperhatikan itu, Allah menjadikan kita bisa berpikir, sehingga indra dengan berpikir menjadi terarah. Cukup berpikir? Tidak, karena orang kafir pun bisa berpikir. Dengan indra manusia sama dengan hewan, dengan akal manusia beda dengan hewan. Dengan berpikir manusia sama dengan semua manusia. Kita muslim sama dengan orang kafir. Maka Allah menurunkan hidayah, hidayah din, menurunkan agama, menurunkan syariat. Allah mengutus rasul supaya apa? Supaya akal manusia tidak liar, supaya akal manusia tertata, supaya manusia berpikirnya dengan berdasarkan wahyu, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Yang baik menurut Allah adalah baik, yang buruk menurut Allah adalah buruk. Sehingga seorang muslim menetapkan baik buruk bukan berdasarkan penilaian indrawi, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan akal, tapi berdasarkan wahyu. Baik karena Allah mengatakan baik, buruk karena Allah mengatakan buruk. Mana yang baik menurut Allah? Segala yang diperintahkan oleh Allah adalah baik. Syariat Islam baik apa buruk? Baik karena diperintahkan oleh Allah. Jihad baik buruk? Baik. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah. Kalau tidak ada jihad, maka Aceh ini habis. Aceh ini termasuk daerah di Indonesia yang paling hebat perlawannya terhadap Belanda. Kenapa Aceh seperti ini? Aceh, ulama-ulama Aceh, bangsa Aceh membaca kitab, mempelajari kitab karya orang Palembang, namanya Syekh Abdul Somad Al-Palembang. Ada kitabnya, ada di Museum Aceh. Kitab aslinya, manuskrip aslinya, judulnya adalah Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi Fadlil Jihad wal Mujahidin. Nasihat bagi kaum muslimin, peringatan bagi orang-orang yang beriman tentang keutamaan jihad dan mujahidin. Sehingga bangkitlah bangsa Aceh, jihad menentang penjajah Belanda. Begitu. Kalau tidak ada jihad, sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ma taraka qaumun jihada qattu illa dhullu." Kaum yang meninggalkan jihad pasti akan dihinakan oleh Allah. Makanya bangkit seorang wanita, Malah Hayati, seorang petarung wanita yang berhasil membunuh siapa? Ya, Cornelis de Houtman, orang Belanda, pimpinan VOC itu dibunuhnya oleh siapa? Penjajah. Oleh seorang wanita petarung dari Aceh. Luar biasa. Itu jihad bisa dilihat. Jadi kita punya sejarah yang luar biasa. Ini bukan berarti jihad itu ya berantem dengan siapa saja, gitu. Apalagi berantem dengan sama kaum muslimin. Ini ajaran Islam. Tapi hari ini, mohon maaf, kalau di masjid berbicara dia disebutnya itu ustadznya radikal, itu tunggunya radikal, itu tuan gurunya radikal. Padahal itu ajaran Islam. Nah, yang baik menurut Allah, baik menurut kita. Membunuh itu menurut kita buruk, tapi menurut Allah ada yang baik, ada yang buruk. Membunuh orang tanpa salah, membunuh orang tanpa hak, maka buruk. Tapi kalau membunuh itu dalam rangka melaksanakan hukum qisas, itu adalah diperintahkan. Atau membunuh orang kafir, waqtuluhum haitsu sakittumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhraju. Bunuh mereka orang kafir dari tempat mana engkau nangkap mereka, wa akhrijuhum min haitsu akhraju. Usir mereka dari tempat mana mereka mengusir kalian. Orang kafir yang harbi, yang memerangi umat Islam, maka mereka harus dilawan, tidak boleh dibiarkan. Bahkan kalau harus dibunuh, membunuhnya adalah ibadah. Ada membunuh yang ibadah di dalam Islam. Kenapa? Karena Allah memerintahkan menegakkan namrah negeri Aceh Darussalam wajib. Apa arti namrah Aceh Darussalam itu? Aceh yang Islam, Aceh negeri yang damai dengan Islam. Kalau bahasa lainnya Darul Islam.
Darul Islam. Namun hari ini kita diopinikan Darul Islam itu buruk. Gitu. Padahal negeri kalau sudah Islam, negeri itu akan menjadi damai. Negeri kalau sudah Islam, negeri itu akan menjadi mulia. Negeri kalau sudah Islam, negeri itu akan mendapatkan keberkahan, akan ditolong oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita hari ini diopinikan, hati-hati dengan yang membahas tentang Darul Islam, itu teroris. Gitu. Jadi orang Aceh semuanya teroris kalau gitu. Nah gitu. Jadi ini kadang-kadang ini terbalik. Adanya daulah, adanya pemerintahan, adanya kenegaraan ini perkara-perkara yang diperintahkan dalam agama tidak boleh dikatakan buruk. Khilafah misalkan, Abu Bakar adalah khalifah, Umar adalah khalifah, Utsman adalah khalifah, Ali adalah khalifah, Abdullah bin Zubair adalah khalifah, Sayyidina Hasan cucu Nabi adalah khalifah, Muawiyah adalah khalifah, kemudian anaknya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah adalah khalifah. Ada khalifah ini, banyak khalifah itu, sehingga Imam Asyuti mengarang satu kitab namanya Tarikhul Khulafa, sejarah para pemimpin, sejarah para khalifah, sejarah para khalifah. Nah, hari ini pembahasan tentang itu disebutnya, oh itu radikal, oh itu hati-hati bahaya. Padahal itu adalah ajaran Islam. Riba baik buruk? Riba baik buruk? Buruk. Kata Allah dikatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tidak boleh riba dibolehkan. Tidak boleh riba dihalalkan. Gitu. Di Indonesia kata Allah riba itu haram, di Indonesia jadi boleh, bahkan wajib. Tuh. Pakai kerudung wajib, pakai jilbab wajib, di Indonesia boleh, mudah, kecuali di Aceh. Kalau di Aceh kayaknya jarang deh. Saya ke Aceh melihat nggak ada tuh. Alhamdulillah, ini dari sisi itu lebih baik daripada negeri yang lain. Kalau non muslim ya mereka ya silahkan, dan muslim yang muslim alhamdulillah rabbil alamin. Tapi coba lihat di luar sana, ketika tidak ada aturan tentang pakaian wanita muslimah, maka hukumnya boleh, nggak dosa, bukan pelanggaran. Mau menutup aurat, tidak menutup aurat, mau kelihatan paham, mau tidak, mau pakai kerudung, mau tidak pakai jilbab, mau tidak, silahkan. Padahal itu merupakan kewajiban. Dalam Quran dikatakan, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hai Nabi, katakan kepada wanita, kepada istrimu, kepada anak perempuanmu, kepada wanita-wanita orang yang beriman, hendaklah mereka menurunkan jilbab mereka. Ini perintah Allah di dalam Quran surah Al-Ahzab. Kewajiban, tapi di negeri kita jadi seperti itulah. Salat wajib di negeri ini mubah. Berdiri intinya apa? Yang tidak salat dibiarkan, betul. Kalau wajib berarti seperti tidak pakai helm, ditilang. Ada nggak orang tidak salat ditilang? Kena tilang. Pasal apa? Tidak salat. Pasal sekian. Harusnya begitu kalau kewajiban. Gitu. Helm itu yang hukumnya mubah, jadi wajib. Gitu. Salat yang hukumnya wajib di Indonesia saja. Cerita di Indonesia boleh salat, boleh tidak salat. Buktinya apa? Yang tidak salat dibiarkan. Tidak diperintahkan, tidak disuruh, tidak ditertibkan. Itu urusan individu. Agama bukan urusan pemerintah. Agama urusan masing-masing. Begitu. Saum Ramadan wajib di Indonesia boleh. Gak ada hukuman bagi orang yang tidak puasa di bulan Ramadan. Ini padahal yang baik menurut Allah harusnya baik menurut kita. Kalau kita ingin tahu mana yang baik menurut Allah, list daftar perkara yang diperintahkan oleh Allah, list daftar perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini pentingnya kita menjaga pikiran kita, menjaga akal kita dengan Islam, dengan cara mengkaji, dengan cara belajar, dengan cara memahami hukum Islam. Kemudian yang terakhir yang harus dilakukan oleh kita dalam rangka membersihkan diri dan membersihkan perilaku kita, pikiran kita. Sebenarnya pikiran dan perilaku itu berpengaruh. Orang melakukan sesuatu karena pikirannya salah, pemahamannya salah. Setiap perbuatan manusia pasti berkaitan dengan pemahaman. Kenapa saya pakai peci begini kemudian dipakai udang-udang ini? Udang-udang namanya. Pakai imamah. Kenapa demikian? Karena saya ingin meniru pakaian Rasulullah SAW. Itu aja. Ingin mengikuti Rasulullah SAW dalam berpakaian. Itu aja. Kadang pakai ini, kadang tidak. Jadi ada dalil, ada gambarnya bagaimana imamah Rasulullah, ada riwayat gitu. Jadi ini nggak sembarangan. Pakai ini saya mendapatkan ijazah. Saya ada gurunya. Bagaimana cara menggunakan ini? Bagaimana cara memakai ini? Ada bacaannya. Ya silahkan. Ada yang mengatakan ini sunnah, ada yang mengatakan ini mubah. Tidak usah berantem. Nah begitulah. Jadi kita berpakaian itu juga harus mengikuti aturan. Ingin kita berpakaian itu dalam rangka ibadah, ingin menyamakan dengan Rasulullah SAW. Ini penting. Perilaku kita harus kita bersihkan. Perilaku di dalam masjid, perilaku di rumah tangga, perilaku dalam bertetangga, perilaku dalam berbisnis, perilaku dalam berbudaya, perilaku dalam berseni, perilaku di dunia pendidikan, termasuk perilaku di dunia politik, perilaku dalam bernegara. Ini yang harus dibereskan. Hari ini kita melihat, mohon maaf, umat Islamnya dibatasi di masjid, Islamnya dibatasi di pagar masjid, Islamnya dibatasi oleh dinding masjid. Keluar dari masjid sudah tidak Islam lagi. Di masjid gak pernah protes dengan perintah Allah, gak pernah protes, gak pernah mempertanyakan kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa ruku sekali, kenapa sujud 2 kali, kenapa diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, kenapa tidak dibalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada yang seperti itu namanya aliran sesat. Kita nggak pernah mempertanyakan itu, betul. Itu ketika di masjid. Tapi ketika di luar masjid, ketika dikatakan riba itu haram, kalau saya tidak pakai riba, nggak punya rumah. Kalau saya nggak pakai riba, nggak punya mobil. Saya nggak pakai riba, nggak punya motor. Riba. Karena kredit hari ini semuanya berriba. Ada ribanya. Kredit motor ada ribanya. Wallahu a'lam. Apakah kredit motor yang leasing itu di Aceh dilarang atau tidak? Halo? Harusnya dilarang. Diganti akadnya. Bukan nggak boleh kredit. Kredit itu boleh, tapi diganti akadnya. 1, tidak boleh ada denda riba. 2, tidak boleh ada 2 transaksi dalam 1 transaksi. Tidak boleh jual sewa. Tidak boleh beli dan sewa. Motor ini kalau lunas cicilannya maka jadi milik, sama dengan beli. Kalau motor ini hanya bisa bayar 4 bulan yang seharusnya dibayar 12 bulan, maka 4 bulan, misalkan 3 bulan tidak bisa bayar, hari bulan ke-7 tidak bisa bayar, maka motor itu akan diambil secara paksa oleh perusahaan leasing, oleh perusahaan kredit, diambil. Kemudian orang yang nyicil motor dipertanya, lalu uang saya 4 bulan bagaimana? Itu sama dengan sewa. Betul? Betul? Nah ini tidak boleh. Kata Nabi, la tabi'u bai'ataini fi bai'atin. Jangan melakukan 2 transaksi dalam 1 aktivitas.
Mana dua transaksi? Satu, beli kalau lunas. Dua, sewa kalau tidak bisa bayar. Judulnya harus jelas, beli atau sewa. Ini mau nyewa atau mau beli? Dalam Islam, kalau saya kredit ini dari Pak Haji, maka meskipun beli lunas, ini milik saya, cuma saya punya hutang kepada Pak Haji, itu aja. Dalam Islam. Nah, mohon maaf, bisa jadi motor-motor itu tidak berkah karena caranya seperti itu. Bisa lagi mobil-mobil itu tidak berkah karena caranya begitu. Karena itu yang punya motor hasil begitu segera lunasi, amin. Segera lunasi, amin. Punya mobil karena itu segera lunasi. Ini sudah dikasih tahu hukumnya oleh saya. Gitu. Segera lunasi. Jual itu, jual ini. Silahkan gitu. Beristighfar. Kalau belum bisa melunasi, istighfarnya yang banyak. Biar berkah. Hartanya biar berkah. Nah ini contoh. Jadi mohon maaf. Perilaku kaum muslimin hatinya belum bersih. Masih terkotori dengan kemaksiatan. Maksiat bukan hanya tidak sholat, bermuamalah tidak syar'i, menggunakan riba, melakukan transaksi akad tidak syar'i, ini adalah merupakan kemaksiatan. Berpolitik yang bukan berpolitik untuk Islam, ini namanya kemaksiatan. Memimpin bukan untuk Islam, ini kemaksiatan. Dalam Islam yang namanya pemimpin tugasnya cuma dua. Satu, hirasatuddin, menjaga agama. Yang kedua, pemimpin itu tugasnya adalah mengatur urusan dunia dengan agama. Hirasatuddin wasiyasatuddin dunya kita. Kata Imam Al-Mawardi As-Syafi'i dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum tentang pemerintahan, siapapun yang menjabat, tugas dia satu menjaga agama, yang kedua mengatur kehidupan ini dengan agama, supaya kehidupan ketika diatur dengan agama menjadi beres. Begitu kemarin mohon maaf jika kelewatan kesiangan. Cukup kepanjangan ya, mohon maaf. Ya, tidak terasa. Cerita tentang Masjid Quba. Jadi judul ceramah hari ini apa? Masjid Quba. Di mana ciri Masjid Quba itu? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di Masjid Quba ada orang-orang yang senantiasa membersihkan diri. Allah suka kepada orang membersihkan diri. Membersihkan satu perasaan, membersihkan pikiran, membersihkan badan, jelas, membersihkan pikiran, perasaan, membersihkan perilaku kita dari segala perkara yang dilarang oleh Allah, dari segala maksiat. Karena itu kita butuh ada lingkungan, butuh ada yang menjaga lingkungan ini. Butuh tidak cukup hanya ceramah, tidak cukup hanya ada tengku, tapi butuh ada umarah, butuh pemimpin-pemimpin yang bersih yang akan menjaga kehidupan kita dengan Islam, yang akan menjaga agama. Itu yang diinginkan. Butuh pemerintahan yang Islam yang kita cita-citakan. Mudah-mudahan Nangro Aceh Darussalam betul-betul menjadi Darussalam, bukan hanya slogan saja, amin. Bahkan yang Darussalam bukan hanya Aceh, Banten Darussalam, Jakarta Darussalam, Jawa Barat Darussalam, Sumatera Darussalam, Kalimantan Darussalam, amin. Diawali dari Aceh. Mudah-mudahan Aceh nanti bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi contoh membawa yang baik. Islam tegak di dunia ini, di Indonesia ini, diawali dari Aceh, amin. Ya, mudah-mudahan. Sekarang baru segitu, ya disyukuri, dengan terus ditingkatkan. Karena masih belum secara kafah Islam ditegakkan di sini, apalagi di daerah dari yang lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.